Wali please, kita boleh bangkit berdiri, kita mau nyanyikan sama-sama lagu Allah Bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita nyanyikan dari pertama. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama lagi. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Boleh silakan duduk yang gereja Wali please. Kita percaya bahwa Tuhan kita yang luar biasa itu sudah bangkit dan menyelamatkan kehidupan kita. Dan kita sudah merayakan di hari Minggu kemarin. Dan hari ini kita sama-sama mau mengenang kebangkitannya. Kita mau mengenang karya terbesar dalam kehidupan kita, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu karya terbesar. Kami mengucap syukur Tuhan buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Karena Engkaulah karya terbesar dalam kehidupan kami. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi
kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kami mengagumi-Mu Tuhan, sebab Kau karya terbesar dalam hidup kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, yang Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku sejauh timur, sejauh timur dari barat. Engkau membuang dosaku, tiada Kau mengingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau memberitahukan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan pimpin kami sampai hari ini. Kami boleh melihat tangan Tuhan yang kuat menyertai hidup kami. Sekarang kami siapkan hati kami teduh tenang untuk merenungkan apa yang boleh kami dengar dari Alkitab tentang firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus sendiri yang boleh mencerahkan supaya kami semua yang dengar, hamba-Mu yang menyampaikan sama-sama diberkati Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu layakkan jadi berkat. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan shalom kepada kita semua, saudara-saudara yang ada di ruangan ini juga dan dimanapun saudara berada. Saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Saudara-saudara, pada siang hari ini saya akan membawakan satu tema dengan judul Kebangkitan Kristus Mengubah Kehidupan. Ya, boleh ditampilkan ya. Saya percaya saudara-saudara ada pesan yang sangat kuat dari kebangkitan Yesus. Ada hal yang ingin Tuhan berikan kepada setiap orang percaya ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah itu. Karena kita tahu saudara-saudara, kematian Yesus itu menggoncangkan murid-murid. Itu pasti. Ya Bapak Ibu saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa kematian Tuhan Yesus itu menggoncangkan murid-murid. Itu betul. Ya, saudara-saudara. Makanya mereka bersembunyi, mereka takut. Kita tahu murid-murid bersembunyi di salah satu tempat. Ada dua peristiwa ya. Tuhan harus hadir di ruangan itu. Bahkan di ruangan yang sama, hanya untuk seorang, karena pertemuan yang pertama, murid-murid kumpul tanpa Thomas. Dan Tuhan menyempatkan lagi untuk datang lagi di tempat yang sama, hanya karena waktu yang kedua itu Thomas ada. Dan kita tahu juga peristiwa, ya kita tahu bahwa peristiwa, Alkitab mencatat waktu ada dua orang berjalan ke Emmaus. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada mereka, Alkitab menceritakan bahwa mereka tertunduk lesu, muka mereka muram. Dan ini betul-betul menandakan bahwa kematian Yesus itu menggoncangkan iman dari begitu banyak murid-murid. Makanya saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, Tuhan perlu menampakkan diri berulang-ulang kepada mereka. Karena apa saudara-saudara? Saya percaya ini sangat perlu karena panggilan setiap mereka dan kebanyakan orang percaya, saudara dan saya, coba lihat, adalah dipanggil bukan sekedar selamat. Saudara dan saya dipanggil bukan sekedar selamat, lalu merayakan, melakukan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 dikatakan begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, dikatakan, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini yang pertama. Jadi ingat nih Bapak Ibu saudara-saudara sebagai orang Kristen. Saudara dipanggil bukan sekedar percaya dan masuk sorga. Karena di sorga ada satu tempat yang Tuhan sendiri suruh kita jangan ada di tempat itu. Coba, di sorga. Lihat ya saudara-saudara. Di sorga ada satu tempat yang Tuhan sendiri tidak ingin kau ada di tempat bagian itu. Satu kali Tuhan berbicara kepada murid-murid. Dia berkata begini. Kalau ada di antara kamu menghilangkan salah satu dari hukum Taurat, walaupun yang paling kecil, lalu mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan satu tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga.
Itu artinya apa saudara-saudara? Di kerajaan sorga, di sorga ada satu tempat yang seharusnya saudara tidak ada di tempat itu. Makanya saudara-saudara, panggilan kekristenan bukan sekedar masuk sorga. Tapi saudara-saudara seharusnya menerima kemuliaan. Dan kemuliaan itu Alkitab berkata melebihi segala-galanya. Coba. Melebihi segala-galanya. Apa yang di dalam dunia ini orang ingin capai dan hal itu memuaskan saudara. Banyak tentu ya. Saudara pengen uang banyak, olehnya saudara bisa jalan-jalan. Sampai di sini nggak suka jalan-jalan. Sama. Suka jalan-jalan nggak sih? Suka jalan toh. Ini kan nyata ya saudara-saudara. Manusia tuh nature-nya suka jalan-jalan. Ya, apalagi punya duit, itu maksudnya. Semua tempat destiny, ya dimanapun di dunia ini, kalau saudara punya duit banyak ya, saudara bisa capai ke situ. Apalagi saudara-saudara, ya materi lah. Materi lah. Jangan ngomong begini ya, uang bukan segalanya. Ini perkataan ini nih mesti sedikit harus kita ralat. Ya. Sebab apa? Sebab segalanya butuh uang. Memang uang bukan segalanya, tapi ingat loh, segalanya tuh butuh uang. Jalan-jalan kan butuh duit. Saudara bayar kuliah anak saudara, kan bukan pakai daun pisang. Semua, cicilan mobil saudara, uang kuliah anak saudara, uang sekolah anak saudara. Kemana saja butuh uang. Membahagiakan pasangan itu butuh duit loh. Jangan kau bahagiakan pasanganmu cuma kasih cinta, gambar love gitu loh. Ulang tahun kau hanya kasih. Akhir tahun coba. Membahagiakan pasanganmu itu butuh duit. Saya kasih tahu, saudara. Membahagiakan anakmu, membahagiakan orang-orang yang kita kasihi, ya betul butuh hati. Tapi hati juga butuh uang. Nah orang pengen dapatkan sesuatu, kasih materi. Tapi saudara dengar nih ya, jalan-jalan kenikmatan materi yang orang banyak cari, nama besar, dibanding kemuliaan yang Tuhan mau kasih. Lihat, kemuliaan itu melebihi segala-galanya. Catat itu baik-baik. Mari renungan dulu dah sebelum kita terusin. Sekali kelak, lihat ya. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus tadi ayat yang keempat. Ayat yang pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi bukan sekedar masuk surga. Sebab di kerajaan surga ada satu tempat di mana kau tidak akan dapat kemuliaan, bahkan kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Ya ada orang percaya masuk surga, tapi dia tidak dapat kemuliaan. Itu ada nyata. So, kedudukan seseorang itu bisa berbeda. Tapi bukan cuma kemuliaan yang melebihi segala-galanya, melebihi betapa nikmatnya orang, ribuan orang tepuk tangan untuk anak saudara karena juara piano mungkin se-Indonesia, kan keren banget. Saudara kuliah, misalnya di luar negeri ya, lulus cum laude atau summa cum laude, wah itu kan keren banget. Membanggakan nggak? Membanggakan loh. Anak kita lulus cum laude juga, membanggakan. Tapi Alkitab berkata semuanya itu dibanding kemuliaan yang akan kita terima itu melebihi segala-galanya, itu nggak ada sebanding dengan kemuliaan yang kelak kita akan terima. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan cuma kemuliaan saja. 2 Timotius 2 ayat 12 berkata jika kita bertekun
kita pun akan ikut memerintah bersama dia. Coba. Jangankan jadi staf presiden, jadi staf gubernur aja keren kok. Betul enggak saudara-saudara? Gubernur nih, panggil salah satu di antara saudara jadi staf. Kan keren. Ya saudara-saudara, apalagi jadi staf presiden. Wah itu keren banget. Tentu bicara tentang fasilitas, tentu akan mengikuti. Gak usah jadi staf gubernur, jadi staf wali kota juga lumayan lah. Ya saudara-saudara. Jadi artinya, satu kali Tuhan akan mengajak kita jadi stafnya Tuhan. Ingat ini. Ngatur apa? Bukan ngatur cuma Indonesia loh. Seluruh dunia. Ini kenyataan, ini firman Tuhan loh, Pak. Lalu bisa berdampingan dengan Tuhan menata dunia. Itu akan hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kualitas seperti yang Tuhan mau. Ingat itu. Saudara-saudara. Dan tidak semua orang percaya memiliki kualitas itu. Tidak semua orang layak jadi staf presiden, tidak semua orang layak jadi staf gubernur. Pasti orang-orang yang terpilih. Gak usah jauh-jauh lah. Kalau saudara jadi ketua panitia Natal nih, pilih orang sembarangan gak? Yang males, yang ngambekan bung, yang pelit. Yang sebentar-sebentar ngomongnya, alah susah lah, yang begitu-begitu susah lah. Saudara ketuanya, anak buah saudara, susah lah, susah, jangan. Itu gak kepilih sama saudara. Harusnya yang seperti apa yang jadi staf kita? Yang semangat, yang bager, yang ngomongnya tenang kita maju, jangan khawatir. Yang giat bekerja, yang seperti itu kan. Panitia Natal aja kita memilih orang. Saudara berpikir Tuhan tidak pilih orang kah? No, bukan sekedar orang percaya, orang yang betul-betul militan untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara berkaitan dengan ini, lihat murid-muridnya loyo begini, wah ini gak kena ini. Jadi Tuhan perlu betul-betul bahkan menampakkan diri berulang-ulang untuk menunjukkan bahwa aku nih bangkit. Apa artinya saudara-saudara? Kebangkitan Tuhan. Coba kita. Jadi kebangkitan Yesus menjadi sangat penting untuk meneguhkan iman ternyata. Nah iman mereka goyah murid-murid. Jadi kebangkitan Tuhan mau kasih tunjuk, jangan kau tidak percaya. Meneguhkan iman dan percayaan murid-murid bahwa semua janji firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Jadi kebangkitannya itu menciptakan atau meneguhkan iman mereka yang mulai goyah. Sehingga menciptakan orang-orang percaya hidup oleh iman percayanya. Agar masuk mereka akan jadi orang-orang yang militan. Saudara, kalau saudara tidak jadi orang percaya yang militan, saya ragu loh saudara-saudara. Orang-orang yang militan itu orang-orang yang all out. Nah kebanyakan militan itu jadi makna yang negatif. Orang-orang radikal tuh, itu orang militan. Betul enggak saudara-saudara? Radikal tuh, mereka adalah orang-orang militan. Partai-partai perlu orang militan. Sebenarnya kata militan itu sendiri, kata-katanya bagus artinya. Cuman dipakai oleh orang-orang radikal, jadi militan itu jadi negatif. Karena mereka, padahal enggak saudara-saudara. Militan tuh bicara tentang all out. Orang-orang yang all out itu militan. Militan tuh bicara tentang orang-orang yang mau berani bayar harga. Kalau murid-murid tidak betul-betul percaya akan kebangkitan Yesus, mereka tidak jadi militan. Jadi kebangkitan Yesus itu sebenarnya bukan mau menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa. Bukan cuma menunjukkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, yang mengalahkan maut, tapi lebih juga kepada bahwa Tuhan mau kasih tunjuk bahwa aku ini dapat dipercaya. Ingat itu. Setiap detail, setiap perkataan yang aku ucapkan, itu iya dan amin pasti akan digenapi.
Sayangnya saudara-saudara, orang-orang percaya sekarang itu tidak betul-betul mempercayainya atau bahkan mengabaikannya. Beda dengan murid-murid. Next coba. Markus 10 ayat 34. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Yesus ngomong begini. Kalau misalnya kalau pakai kata aku ya. Aku akan diolok-olok. Aku akan diludahi. Aku akan disesah. Dan aku akan dibunuh. Tapi dengar. Aku janji, aku akan bangkit dari kematian. Ini kata Tuhan Yesus. Dan itu digenapi. Kisah 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda. Ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Next. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17 dikatakan begini. 18-19. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah iman kamu. Jadi penting saudara-saudara bahwa Yesus bangkit. Artinya apa? You tidak sia-sia percaya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita lebih malang dari orang ateis, segala manusia. Kalau Yesus nggak bangkit. Nah makanya saudara-saudara, next. Kata jika dalam kalimat dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ini mau menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Yang pertama, Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Artinya apa? Semua yang aku ngomong ke kamu, semua yang aku firmankan itu pasti akan digenapi. Nah ini penting saudara-saudara. Buat kita. Kalau kita nggak betul-betul percaya akan kebangkitan Kristus, kita juga tidak betul-betul percaya dan meyakini apa yang firman Tuhan katakan. Makanya penting sekali saudara-saudara, bahwa Yesus itu bangkit. Next coba. Jadi kebangkitan Yesus bukan hanya menyatakan bahwa Yesus bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru atau rabi. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Semua tokoh di dunia ini hebat, ya yang hebat-hebat, dia mati ada kuburannya dan tidak pernah bangkit. Musa tidak pernah bangkit. Elia, dia mati dan tidak pernah bangkit. Ya saudara-saudara. Sorry ya, bukan Elia ya. Misalnya Elisa, misalnya Daud, atau semua nabi-nabi yang hebat. Tokoh-tokoh agama-agama di luar, saudara-saudara. Konghucu, ya dia mati, tidak pernah bangkit. Buddha, dia mati, tidak pernah bangkit. Muhammad, dia mati, tidak pernah bangkit. Yesus mati, dia bangkit. Dia mau menunjukkan dia bukan sekedar manusia biasa. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus memiliki kuasa bukan cuma dia Allah, tapi dia mengalahkan kematian. Tapi yang terpenting adalah kebangkitannya mau mengubah sebuah kehidupan. Orang-orang yang percaya akan kebangkitannya harusnya percaya bahwa semua yang difirmankannya itu digenapi. Dan ini harusnya mengubah hidup, menjaga hidup saudara dan saya. Orang percaya tidak akan mengalami kehidupan yang diubahkan seperti yang dikehendaki Bapa sampai dia hidup sebagai seorang militan, ya. Bersemangat tinggi, berkemauan keras, penuh dengan kegairahan. Orang-orang yang militan tidak akan terjadi sampai ia berjalan dalam iman yang sejati. Enggak pernah bisa. Kalau saudara lihat ya, coba next lagi. Next. Next lagi. Ya. Oke. Kata radikal ya, itu adalah orang-orang yang paling fundamental, orang yang ekstrim ya, dia tidak berdiri di tengah. Dia akan mengejar
apa yang dia yakini. Itu orang ekstrim, orang radikal. Di dalam prakteknya, radikalisme itu bisa jadi positif, tapi bisa juga jadi negatif. Pernah ya saudara-saudara dengar kasus bom bunuh diri di dunia, dan di Indonesia kan sering. Kalau saudara lihat gambar ya yang ada di monitor, ini di Makassar ini saudara-saudara. Pasangan suami istri baru 7 bulan meninggal, baru 7 bulan menikah. Lalu mereka bunuh diri. Kenapa sampai seperti itu? Kenikmatan menikah tuh nggak ada artinya dibanding apa yang aku dapat lewat bunuh diri yang aku lakukan. Coba bayangin. Masih muda saudara-saudara, tapi rela lakukan bunuh diri. Itu kan karena sebuah keyakinan, saudara. Karena sebuah iman yang dipercayai. Next coba. Perilaku ketaatan seorang itu sangat dipengaruhi oleh keyakinannya, ritual sembahyang. Orang Muslim itu sampai orang itu kurang tidur loh. Mereka rata-rata kurang tidur loh. Kenapa? Karena ritual sembahyangnya. Mereka sembahyang 5 kali. Saya punya teman nih saudara-saudara, teman SD. Itu dia sembahyang 7 kali loh sehari. Itu kenyataan. Dia bukan Muslim abangan. Saya terhubung dengan dia saudara-saudara bulan Juni tahun lalu. Dan terhubung sampai sekarang. Ada sesuatu perkara yang sebenarnya saya mau ceritain cuman waktunya tidak tepat. Dia 7 kali sehari sembayangnya. Tambahannya saudara-saudara selainnya waktu 5 kali, tambahannya tuh jam 3 subuh. Padahal jam 4 kan dia mau sholat subuh lagi kan. Nah jam 3 dia ada sholat, namanya sholat tahajud. Jam 3 malam. Sama jam 10 pagi. Coba, sampai kurang-kurang tidur nih orang. Bulan Juni saya terhubung dan akhirnya terhubung terus. Dan secara intens karena terhubung, saya pergunakan kesempatan ini untuk menceritakan tentang Tuhan. Dia ketipu orang lagi. Dalam waktu 1 hari dia hampir 100 juta dia ditipu orang. Jadi dalam keadaan galau, dia tidak hubungin ustadznya, dia tidak hubungin teman-teman yang mungkin bisa menolong dia. Dia rasa Tuhan kasih satu wajah untuk, yuk hubungin orang ini. Di tengah kegalauannya hampir putus asa, udah hampir setengah gila lah dia. Dia lihat satu wajah, nih wajahnya wajah saya. Jadi bukan wajah ustadz dikasih, wajah saya. Saya harus hubungi kamu katanya gitu. Ustadz Kristen. Jadi saudara-saudara bayangin ini orang yang 7 kali sembayangnya itu terhubung dengan saya. Dan saya mulai, singkat cerita ya saudara-saudara, bulan Februari kemarin, 21 Februari dia dibaptis loh, terima Tuhan. Ini sesuatu yang dia sendiri tidak percaya, saudara-saudara. Dia orang Sunda, nanti kapan-kapan lah saya cerita lagi soal ini. Tapi yang saya mau ceritakan lah saudara-saudara, kenapa sampai orang ya mau sembahyang, rela-rela nggak tidur loh. Saya pernah pelayanan ke Bali. Saya tinggal di salah satu saya tinggal di satu villa ya di daerah Pantai Sanur. Nah yang punya ini orang yang baru bertobat, belum lama bertobat. Ya dia jadi anak Tuhan, jadi aktivis juga. Dan dia sharing dengan saya herannya sama orang Kristen katanya gitu. Kenapa Bu? Dulu waktu saya sebelum kenal Tuhan yang benar, saya menyembah Tuhan yang banyak yang saya tidak kenal ya. Seperti itu. Saya kalau ngeluarin buat ibadah, itu bisa puluhan juta loh. Dan di Bali itu dikatakan, perayaan terus
banyak sering perayaan. Jadi artinya semakin sering perayaannya, semakin sering banyak dia keluar uang. Dia katakan, saya lebih banyak keluar untuk ibadah, Pak. Puluhan juta. Dan buat saya tidak jadi masalah, itu keyakinan saya. Waktu saya jadi Kristen, kebiasaan itu saya tetap terapkan. Sama Allah yang saya tidak kenal aja, saya keluarkan begitu banyak duit. Apalagi setelah saya mengenal Allah yang benar. Tapi saya heran, Pak, katanya. Saya lihat orang-orang Kristen tuh pelit-pelit ya, Pak ya. Dia ngomong begitu. Coba dia ngomong begitu dengan saya heran ya, orang Kristen kok pelit-pelit ya, Pak. Kenapa saya sorotin ini? Karena dia melakukan persembahan seperti waktu dia sebelum jadi Kristen. Dia kasih persembahan itu banyak sekali setiap kali kolektor. Tapi dia lihat orang-orang percaya pelit. Itu tergantung dari imannya loh, saudara-saudara. Saya tidak tahu apakah kebangkitan Tuhan mengubahkan kita atau enggak. Saudara-saudara, mengubahkan paradigma kita atau enggak. Next coba. Oh no, sebelumnya. Lagi? Next. Ya. Galatia 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku. Ini kan kata Paulus toh. Paulus juga memiliki yang sama ini. Sebab kamu tahu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Kenapa sampai seperti itu? Kepercayaannya, Pak. Sampai dia bunuh orang pun dia rasa bangga. Kenapa? Karena imannya. Nah, kenapa Tuhan mau menampakkan diri lewat kebangkitannya? Karena murid-muridnya kepercayaannya goyah. Akhirnya dia tampakkannya, aku betul-betul hidup. Sampai Thomas dipanggil, Thomas, mana ujung jarimu sini, tunjukmu sini. Kalau Tuhan kasih dia tunjukkan, kasih gitu. Dan akhirnya Thomas sujud menyembah dia. Dan saudara tahu sejak murid-murid dikuatkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, murid-murid itu mati syahid rata-rata semua. Dan nyawanya juga dia berikan. Kita boro-boro, saudara-saudara. Hujan aja kita bisa nggak datang, saudara-saudara. Jangan ngomong nyawa. Persembahan aja kita hitung-hitungan. Kenapa? Jangan-jangan ada masalah dengan kepercayaan kita ini tentang Yesus. Next. Kebangkitan Yesus menjadi kunci penting terhadap iman orang percaya. Ya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya, kalau kita mengharapkan apa? Kita mau mengharapkan berjumpa dengan Tuhan, memiliki kedudukan yang setara gitu. Penuh dengan kemuliaan. Ya, kita harus berdasarkan dengan iman. Next. Harusnya kebangkitan Tuhan, ya saudara-saudara, membuat kita itu memiliki gaya hidup yang beda. Ya saudara-saudara, saya ingin ajak saudara baca nih 1 Korintus 15 nih. Dan kami juga mengapa kami saat ya aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apa gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Next. Ini pengalaman Rasul Paulus. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut,
Bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjadi lelah, bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku kelaparan, kehausan, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kenapa sih? Konyol banget ini. Coba. Orang bilang konyol banget loh. Tapi enggak, saudara. Rasul Paulus itu betul-betul menyadari bahwa apa yang Yesus katakan pasti akan digenapi. Kemuliaan yang melebihi segala-galanya, Bapak Ibu siapapun kau yang mendengar hari ini. Dan apakah kau bisa turut bersama-sama dengan Yesus memerintah? Itu hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kualitas seperti yang Tuhan mau. Apakah hidup saudara seperti Yesus atau enggak? Kau berdampak atau enggak? Kau all out untuk Tuhan atau enggak? Jangan ya, saudara-saudara, seperti Bapak biasa-biasa aja. Jadi Ibu seperti biasa-biasa aja. Jadi pegawai biasa-biasa aja. Jadi pelayan Tuhan biasa-biasa saja. Memberi ya sekedarnya biasa-biasa saja. Sembahyang, saat teduh, ya jarang-jarang, biasa-biasa saja. Saudara ibadah, ya biasa-biasa saja. Lalu saudara mau mendapatkan kemuliaan yang melebihi segala-galanya? Not fair. Di dunia aja ada fit and proper test. Negara ada fit and proper test enggak untuk kedudukan-kedudukan penting? Ada. Layak enggak? Lihat pengalamannya enggak? Lihat. Dan saudara dengarkan saudara-saudara. Kita tidak akan betul-betul dianggap menjadi orang-orang yang layak berpadanan dengan Kristus kalau kita tidak betul-betul dijamah imannya. Oh, segala sesuatu yang difirmankan itu akan digenapi. Saudara diperhitungkan loh. Kalau lakukan apapun diperhitungkan Tuhan. Kalau saudara tidak mengejar pujian manusia, kau lakukan sesuatu yang dengan terbaik. Tanpa harus dipuji, tanpa harus dilihat. Kenapa? Karena kau percaya Tuhan memperhitungkan kita. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus, lewat perayaan Paskah. Saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari militan untuk Tuhan. Jangan setengah-setengah. Lakukan sesuatu the best. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan udah pasti diperhitungkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat ibadah yang boleh kami lakukan bersama-sama, baik lewat onsite maupun lewat Zoom. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebangkitan Tuhan itu nyata. Suatu peristiwa yang terjadi. Dan kami percaya lewat kebangkitan yang bukan saja Engkau menyatakan bahwa Engkau Tuhan. Engkau berkuasa mengalahkan maut. Tapi Engkau juga mau mengatakan, nah percayalah semua yang aku firmankan pasti akan digenapi. Dan itulah yang membuat kami tidak goyah. Kami tidak akan gentar. Kami mau percaya apa saja yang boleh kami lakukan. Dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan orang-orang yang melayani Tuhan. Yang mencintai Tuhan mati-matian. Yang berkarya buat Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi hamba-Mu punya keyakinan Roh Kudus tidak berhenti berbicara. Bahkan memberikan kami kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sungguh kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saya serahkan. Terima kasih pada Bapak Pendeta. Jadi jangan sampai jadi orang Kristen yang setengah-setengah kayak gitu. Kita ada pengumuman. Serahkan kepada Bapak Pendeta. Bangkit berdiri sekali lagi, kita akan akhiri
pada siang hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami tahu bentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, angkatlah tanganmu, pandanglah kepada Tuhan. Terimalah dengan sukacita berkat yang melimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Roh Kudus. Memimpin, menolong, menyertai kita mulai hari ini, besok. Bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam Ibadah kita sudah selesai, kita akan foto bersama.